Ibaratnya ini ya, jadi seperti ditempa dulu nih, dikondisikan dengan kondisi yang tidak ideal dulu. Jadi intinya kan ini urusannya adalah urusan membuat tanaman senyaman mungkin. Indikator tanaman sehat, akarnya putih bersih. Sekarang masih punya PR, banyak yang udah nungguin, scoring tingkat kebahagiaan tanaman. Kamu sudah menyebutkan apa wacana yang disebut dengan precision farming. Ini ongoing ke situ. Belum menjadi precision farming. Apa itu precision farming? Segala sesuatu akurasi menjadi nomor satu. Ini berapa Pak temperatur sama biasanya humidity-nya? Suhu di udara ini kalau di dalam greenhouse bisa 36 derajat. 36 aman, Iya. untuk sayur loh. Iya, sebenarnya tidak ideal. Tidak ideal kan? Nah, bagusnya di bawah 30. Nah, itulah sebabnya pakai sistem yang mampu mengakomodir kondisi itu. Jadi ada istilahnya kalau udaranya tidak ideal, airnya harus bikin nyaman. Jadi ya itu waktu itu saya cerita tentang apa tuh? Penilaian. Iya, scoring. Nah, scoring. Nanti kita udah jadi bikin scoringnya. Udah ya? Belum. Oh, belum. Gimana Nanti ya? Pak nungguin? Tapi oke kan, jadi maksudnya ada kelebihan di satu hal, dia kelemahan di bidang lain. Jadi itu saling nge-backup lah. Tapi kan semua hidroponik kan juga pakai air. Iya. Apa bedanya? Tapi bedanya kalau yang NFT itu kan dia airnya tipis. Oh. Nah, sebenarnya air tipis itu kalau di tempatnya dingin nggak masalah karena suhu airnya juga dingin. Tapi ketika dia ditempatkan di Jakarta, udara panas, sinar matahari ekstrim, dia airnya akan menjadi panas. Tipis nih, Iya, gini. untuk Ini kayak gini kan NFT. Ya. gini. Nah, makanya ini cuma dipakai untuk pembibitan. Kalau bibit kenapa bisa? Bisa karena dia cuma membutuhkan proses di mana dia berkecambah aja. Jadi belum panas nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena dia belum sekompleks ini kebutuhannya gitu ya. Kebutuhannya. Gitu. Justru bibit saya pikir malah lebih ringkih enggak ya? Nah, justru malah ibaratnya ini ya, jadi seperti ditempa dulu nih, dikondisikan dengan kondisi yang tidak ideal dulu. Ketika udah masuk sini dia jauh lebih nyaman, harusnya lebih comfort. Oke. Itu kayak bibit harus Dimanjakan gitu ya. manjakan, tapi kan dia masih bayi gitu. Ada yang punya prinsip gitu. Logikanya ya? Iya, iya. Logikanya ya? Tapi kalau saya sih enggak, kan banyak orang ya. Dia sprout, dia perlu kecambah, dia simpen dulu di tempat yang agak teduh. Katanya gitu. biar nyaman dulu. Iya. Oh, kalau saya enggak. Seperti dimanjain, nah nanti ketika masuk ke dalam sistem yang panas ekstrim, dia suka kaget, stres di situ. Iya benar juga ya. Iya, dari kecil waktu kan tanaman itu kan seperti makhluk hidup lainnya, dia dirancang untuk bisa beradaptasi. Jadi adaptasi itu penting untuk dia menempa diri, menyesuaikan diri dan seterusnya. Ketika itu dari kecil ya, sama saya manusia ya, anak-anak juga terlalu overprotective gitu ya. Dia jadi nggak mandiri begitu dia blank, dilepas sama orang tuanya atau dalam suatu kondisi darurat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kaget, dia nggak belajar. Lagi di sekolah ini ya Pak? Ya? Lagi di sekolah ini ya? Lagi di sekolah. Lagi di sekolah. Digembleng. Dia nggak nyaman nih, pokoknya nanti kayak hukum alam aja, yang mana yang kuat itu yang Iya. bisa pindah ke situ. Reaksi alam tetap terjadi. Walaupun ini, ini kemarin baru dapat merah. Kenapa Dia Pak? terlambat. Jadi tinggi. Terlambat apa nih? Jadi kan waktu disemai dari biji, dia kan harusnya cuma digelapin 24 jam aja. Tapi ada udah keburu sistemnya tinggi. terlambat. Apa Jangkung, konsekuensinya? lihat nih batangnya tinggi. Sehingga nanti hasilnya Kalau dibesarkan, dimasukin di sini juga, hasilnya nggak akan bagus. nggak bagus tuh apa? Parameternya bagus? Kurus. Kurus. Iya, jadi udah salah asuh dari kecil istilahnya gitu kan. Salah. Iya. Untungnya dia umurnya cepat ya, salah satu tinggal Iya. balik lagi. Nah, cuma ini kan sebenarnya saya tidak akan izinkan untuk masuk ke sistem karena percuma buang waktu. Dipaksakan untuk istilahnya untuk bisa tumbuh seperti ini pun nggak mungkin. Buang-buang energi Iya. jadinya ya Pak. Akhirnya nggak kepake. Dipakai. Pernah dengar microgreen? Oh, langsung dimakan aja. Iya. Ini jadinya microgreen sebenarnya. Ini ya? microgreen. Ini sebenarnya kalau dimakan jatuhnya microgreens. Microgreen. Oh, jadi microgreens itu bukan jenis tertentu. Berbeda. Enggak. Itu adalah cikal bakal tanaman dalam bentuk usia sangat dini untuk dipanen. Oh, jadi sebenarnya microgreens itu bayam-bayam juga. Iya, ya bukan hanya bayam, semua Semua sayur. sayur gitu. Semua sayur bisa dibikin microgreen. Saya pikir microgreens itu ada Jenis tanam jenis baru. khusus gitu. No.
Dan kan Indonesia baru populer sekarang. Iya. Sebenarnya udah puluhan tahun sejak nenek moyang kita sudah mengkonsumsi microgreens. Apa itu? Toge. Iya. Toge itu kan pohon kacang hijau. Dibiarkan toge ya jadi pohon kacang hijau. Jadi semua juga bisa ya? Bis. Pohon mangga makan aja. Gede-gede kan dia, microgreensnya gede banget. Mengapung. Ini sebuah. Ini yang menemukan teknik ini siapa? Ya sebenarnya di luar negeri sudah banyak dengan versi masing-masing. Tapi Versinya ketika saya mengembangkan ini kira-kira 5 tahun yang lalu, saya melawan arus. Banyak orang kan dulu orang pakai pipa. Nah begitu saya memaktekan ini, orang bertanya. Jadi Tapi di melihat Indonesia hasilnya Yang sekarang, pertama kali coba di Indonesia ya adalah saya tidak mau Bapak. mengklaim itulah. Saya yang tidak- mensosialisasikan Ya, di Indonesia. Wah, kok airnya bening ya Pak? Ya itu dia. Ini udah nggak ganti air berapa lama? Ini baru pertama, tapi nanti kita bisa pakai sampai 3 kali siklus panen. 3 kali siklus panen. Jadi sekitar 4,5 bulan masih rempah. Ini styrofoam ya Pak? Di lapisnya atasnya? Ada amonium foil. Kenapa amonium mencegah panas? Ya, satu itu, kedua styrofoam itu kan porous ya, menyerap dan bisa membuat lumut. Heeh. Nah, jadi saya lapisin ini. Itu juga ya upaya-upaya saya ya, selain apa adanya teknis dasar gitu kan, tapi tetap harus melihat. Jadi intinya kan ini urusannya adalah urusan membuat tanaman senyaman mungkin. Ya, tanaman aja dibikin nyaman. Tuh kalau dipegang dingin loh ini ya. Iya. Ini panas nih panas. Ya. Nah itu yang saya bilang kan. Dingin. Jadi kalau istilahnya gini ya, kalau di character building di anak-anak ya, orang dulu lebih cenderung orang tuanya memprotek anak itu supaya tidak dapat gangguan, iya kan? Nah tapi zaman pendidikan modern udah nggak gitu lagi kan, dalamnya dikuatin. Jadi Pas udah besar dia nyaman. nyaman dan pokoknya dia mampu untuk beradaptasi kan gitu. Jadi ini Bisa. dalamnya apa? Akar. Ini kalau saya cabut ini, kalau panen tuh nyambutnya gini aja nih. Ini sayang Pak. Nah, nanti bisa dipasang. Tuh, gitu kan? Indikator tanaman sehat, akarnya putih bersih. Indikator tanaman sehat. Jadi tanaman tidak butuh tanah, Yes. saudara-saudara. Jadi yang dibutuhkan adalah makanan. Makanan. Nah, kalau konvensional, tanah itulah yang memberikan makanan. Tetapi oleh teknologi, makanan di dalam tanah itu diekstrak, dimurnikan, dikumpulin. Jadi dia tidak nyari lagi, semuanya sudah tersedia. Itu yang membuat ada akurasi, ada keterjaminan bahwa dia terpenuhi semua kebutuhan. Itu yang membuat hidroponik kenapa tumbuhnya lebih bagus dari pertanian konvensional atau bahkan dengan organik. Ini diteliti nggak? Misalnya ini kan digabung nih dalam satu. Misalnya ternyata si dia ini kebutuhannya banyakannya natrium, misalnya Ya. ini kebanyakannya apa gitu. Beda-beda nggak Pak setiap Ya, jenis sayuran? berbeda, tapi bisa dikelompokkan berdasarkan familinya. Ini kan kelompoknya lettuce, oke. average sama. Ya. Semua lettuce average sama. Ya, misalnya kalau itu dilihatnya dosis ya. Kamu kan dosisnya, tahu iya. ada anak kecil, usia berdasarkan berat badan dan seterusnya. Ini sama-sama beda. Ini lettuce itu kan oriental. Oriental itu adalah kelompok tanaman yang biasa dimasak dulu ya. Kailan, bayam dan seterusnya itu lebih tinggi butuhnya dari ini. That's why ini kelompoknya hanya selada tapi Bisa berbagai iya, selada. varian Hampir apapun. semua sama. Iya. Walaupun ini kan kayak gini merah, berarti pigmen merahnya lebih banyak. Terus Iya. kebutuhan nutrisinya kan harusnya beda dong dengan hijau. Betul. Kalau Kok sudah, disamain? nah, yang kamu sebutkan itu nih keren ibu ini satu. Kamu sudah menyebutkan apa wacana yang disebut dengan precision farming. Ini ongoing ke situ. Belum menjadi precision farming. Apa itu precision farming? Segala sesuatu akurasi menjadi nomor satu. Jadi kalau udah dalam konteks industri, nggak ada tuh satu bak nyampur lebih dari satu tanaman. Even itu sama-sama selada. Satu family. Ya. Jadi ya misalnya ini butterhead. Butterhead ya hanya butterhead. Karena ibaratnya itu udah ya kalau analogi dengan manusia. Seluruh dunia manusia butuh karbohidrat. Oke? Basic mau orang bule mau Indonesia. Tapi what kind of karbohidrat? Ada di Indonesia nasi. Asia banyak kan nasi, tapi di Eropa kentang dan seterusnya.
orang bule disuruh ke Indonesia makan nasi belum tentu cocok, atau mencret gitu ya, kecuali dia sudah beradaptasi. Atau orang Indonesia suruh makan kentang terus berasa belum makan. Kentang itu di sini lauk, gitu kan? Nah kalau sudah mau precision, ya nggak boleh begitu lagi, dipaksa-paksain, dicocok-cocokin. Nah, jadi oke, untuk orang bule makannya ini udah jelas, dia akan hasilnya begini udah terukur. Nah Indonesia juga begitu, nah di Thailand juga begitu. Ini diuraikan lagi, oh merah sama hijau ini kan sama-sama nih, sama-sama butterhead. Ini versi green, ini versi merah. Dia perlu pigmen merah. Pigmen merah dihasilkan oleh apa? Misalnya harus ada glukosanya kah atau apanya? Formula nutrisinya nanti diracik fit. Jadi semua konten komposisi sama, cuma bedanya di dosis. Ya misalnya kalau di kedokteran multivitamin, ya kan sama-sama multivitamin, semua unsur tersedia, tapi kalau untuk anak kecil sekian gram. Nah, gitu kan. Nah, terus juga pertanyaan berikutnya. Kebanyakan konvensional atau mayoritas umum tahu bahwa kalau tanaman sudah besar sama tanaman kecil harus dipisah. Ya kan? Karena dianggap dosisnya berbeda. Fakta atau mitos? Waktu saya belajar juga begitu. Tapi saya tidak suka orang yang terlalu menerima apa-apanya. Saya harus buktiin. Kan kalau masih kecil dikasih nutrisi setinggi yang sudah besar bakalan kebakar daun. Ya. 8-9 tahun yang lalu saya belajar begituin, tapi orang tertib ngikutin. Saya penasaran. Cobain. Rumah kebakar. Baik-baik aja. Atau dia ngambil nutrisi sesuai kebutuhan nggak? Nah, ya kan gitu kan harusnya. Nah sekarang perbedaan antara makhluk hidup manusia, hewan dengan tumbuhan. Manusia kenyang nih. Kenyang berhenti. Kecuali dia nih nggak berhenti. Jadi itu pun ada yang beda kan. Kenyang, lihat makanan lebih enak. Lapar mata. Nah, pengen makan lagi sampai perutnya sakit. Ya, artinya apa? Dia mengambil bukan based on kebutuhan tapi keinginan, nafsu. Tanaman enggak ternyata. Nggak punya nafsu. Enggak. Dia hanya mengambil sesuai kebutuhan. Nah, benih jatuh di satu tempat. Dia bisa milih nggak tanah yang subur sekali atau tidak subur? Enggak. Ketika dia jatuh di tanah yang sangat subur, apakah jadi mati gara-gara overdosis? Enggak. Iya. Kenapa? Karena dia ambil seperlunya. Bodoh amat, dia semelimpah apapun makanan, saya cuma ngambil seperlunya saya. Seandainya. Tapi nanti orang diartikan kalau kita punya tanaman di rumah, kasih aja pupuk banyak-banyak, nggak bakal mati, dia akan mengambil sendiri. Bisa mati, bukan karena tanamannya overdosis, tapi lebih kepada lingkungan tanahnya itu menjadi Jadi tidak asam kah? Yes. Atau terlalu basah, ya tidak sesuai ya. jadi membentuk environment yang tidak ideal, bukan karena dia overdosisnya. Bukan karena keserap sama dia, terus dia jadi overdosis terus mati, tapi tanahnya jadi jelek Dan tidak fit untuk tanaman itu. Jadi kayak gitu-gitu orang sering menyimpulkannya secara salah, termasuk ini. Kan misalnya nih, saya jujur apa adanya. Nih romaine, ini ada yang namanya gejala tip burn, pucuknya terbakar. Ya. Kenapa tuh? Nah, orang pasti kalau saya tanya kenapa tip burn, wah ini pasti nutrisinya kelebihan. Karena siapapun yang ngajar zaman dulu itu ya 5-10 tahun yang terakhir, kalau dosis nutrisi kelebihan akan menyebabkan daun terbakar. Katanya kalau nanti dia terendap di daun, Ya. gitulah. Ya betul. Sekresinya. Iya, sekresinya jadi nggak balance gitu Iya. kan ya. Nah, itu yang terjadi kan? Katanya. Katanya. Iya. Saya sudah buktiin dong. Itu buktinya tibur enggak. Kenapa Jadi kenapa tiburnya tuh cuma ini? Ini enggak, itu juga enggak. Nah, jadi belajar dong kalau begini. Kenapa itu tibur? Ya googling aja sekarang. Tibur itu apa? Jadi definisinya adalah tidak seimbangnya penguapan akibat udara terlalu panas plus kering. Panas tapi kering. Ya, dua hal banget. indikator suhu udara itu bukan hanya temperatur tapi adalah Humidity, kelembaban, humidity. Orang menganggap kasih AC biar dingin, Makin dinginnya kering. dapat, keringnya makin. Jadi yang benar adalah dingin dan Humidifier. lembab. Ya. Jadi semua ada ukurannya, parameter itu lagi-lagi rujukannya ke yang namanya precision farming. Jadi butuhnya Kenapa berapa? cuma dia doang yang tipe yang lain enggak? Nah itu sebenarnya pertanyaan yang sama adalah kenapa orang bule tahan di tempat dingin, orang Indonesia tidak? Sebaliknya, kenapa orang bule tidak tahan di tempat panas, orang Indonesia tidak? Jadi semua makhluk hidup punya kebutuhan berbeda. Even itu masih sesama selada. Sesama orang Asia, Indonesia, Jepang udah bedanya banget. Ya kan? Mereka 4 musim, kita 2 musim. Nah,
Kenapa romen yang paling? Ya, romen termasuk yang paling sensitif. Nah, kita sebutnya. Berarti udah sifat nih ya? Yes. Udah sifat individu. Ya. Gitu. Nah, tinggal sekarang kan kita mencari cara gimana supaya ini Happy. tidak begitu ya. Ya Gimana? satu, kalau mau yang benar, ya jangan campur ini sama ini. Oke. Ya kan. Lalu kedua, belikanlah kelembaban yang nyaman buat dia. Nah, cuma pertanyaan besarnya berikutnya adalah dia nyaman, Yang ini lain akan nggak? nyaman. Ya kan, Siapa yang mau dikorbankan Yes, kenyamanannya? iya. Nah, ini dia lagi jadi minoritas. Oke. Tetapi selalu ada yang namanya kompromistis, ya kan? Jadi dinaikin kelembabannya, dinginkan suhunya, dia bagus, ini masih tetap bagus. Harusnya begitu. Makanya kalau di perkebunan hobis, skala menengah, belum mengarah kepada yang namanya precision farming. Nah, kalau udah yang precision farming, jangankan satu bak, satu greenhouse itu nggak boleh ada jenis tanaman lain, hanya satu. Bener-bener memanjakan kebutuhan dia Iya. satu tanaman ini. Harus fit. Karena semua tanaman beda-beda convertnya tuh Ya. beda-beda ya, individu ya udah Betul. hitungannya ya. Sangat spesifik. Spesifik banget. Nah, kenapa ini ditanam udah besar, mengecil, dan seterusnya? Tujuannya apa? Kalau panen, ya Pak? Iya. Jadi itu yang disebut manajemen produksi kan. Kita nih nanam barang jual, begitu habis jualan sebulan kosong, nggak jualan lagi. Kitanya nggak dapat income, terus kemudian konsumen juga jengkel. Mana katanya kemarin bisa jualan, sekarang sekali beli habis nunggu sebulan lagi, lupa. Dilupakanlah kita. Nah, Jadi jadi pas awal-awal ini bener nggak ditanam sana? Iya. Nunggu ini agak segini, iya. baru ditanam lagi. Ya, jadi tergantung kita mau panen berapa kali dalam satu bulan. Urut ya Pak. Ya. Ini sekarang polanya seminggu sekali. Ini seminggu sekali. Iya, jadi ini seminggu nih harusnya. Ini udah panen nih, ini udah waktunya panen. Ya, itu udah bisa dipanen dan nanti saya cerita tentang jarak tanam. Ya. Minggu, adiknya minggu lagi, terus. Ketemu 1 bulan. Jadi nggak overproduksi. Iya. Ih, lucu banget. Dan nih. itu yang paling penting kan kalau menjual apalagi kepada konsumen yang dia restoran, Continue ya. iya, continue, pasti ditanya, jualan apa? Sayur ini. Oh, bagus. Bisa berapa? Sehari 1 kilo, tapi 2 minggu lagi saya kosong dulu. Nah, gitu. Pasti disuruh pulang. Terus saya harus nungguin baru jualan gitu ya. Gitu kan? Terus Pak Roni kemarin ada yang dimakan rasanya beda gitu. Kalau bagus rasanya ada manis-manisnya. Iya. Kenapa? Jadi kan tekstur tanaman itu tergantung timing panen juga. Usia tanaman itu mempengaruhi. Makin tua dia makin tidak enak. Baik dari rasa maupun kenapa ketawa lu? Kok jadi Nah, harusnya enak. semakin tua semakin gak enak kata Pak Roni. Terus dia kenapa? Dia mah kok jadi Bukan hanya pendekatannya bukan soal rasa ya. Sebenarnya kan itu urusannya sama si kepentingannya tanaman juga kan. Ada yang disebut fase vegetatif, pembentukan daun itu kalau di manusia tuh fase puber pertama, mencantikkan aja. diri supaya menarik lawan jenis dan seterusnya dan seterusnya. Tapi begitu dia sudah dewasa, fokusnya bukan lagi tentang dirinya tapi tentang generasi di bawahnya. Bener kan? Lebih banyak ngurusin anak. Gitu kan? gitu. Ya karena juga gitu. Ketika dia masih begini, wah, gue cantikin badan gue, cantikin daunnya. Jadi rasanya tuh wah masih muda manis. Tapi begitu dia sudah tua atau ya, jadi masuk fase generatif itu bisa karena 2 hal. Satu emang domaksanya, kedua adalah lingkungan gak nyaman. Itu yang disebut bolting. Kalau manusia itu penuaan dini. Nah, jadi biasanya gini, wah di sini panas nih, nggak enak gitu ya. Saya percuma nyantikin diri saya nggak akan mampu karena nggak fit lah. Dia berpikir ya udahlah kita cepet-cepet punya anak aja. Nah itu dia yang sebut bolting Ada itu. apa yang bolting Pak? Lihat dong. Jadi kalau mata yang sudah terlatih udah kelihatan, boleh geser ke sana ya. Nah ini ya, Tunggu. tanaman normal dia tengahnya itu rendah, Tengahnya. rendah, pucuk ya. Posisi daun mudanya begini. Jadi dia keluar semua tanaman sedikit, secara general. ya general ya, nih keluar Normal pucuk, melebar. Jadi nanti ini menebal nih, bobot itu ke samping tumbuhnya, ya itu bagus. Ke samping ya. Enggak, ini Jadi kamu normal. bagus, iya normal, ini normal maksudnya. Nah,
ketika masanya sudah lewat atau karena kondisi lingkungannya tidak ideal, Tangannya muncul. naik, lama-lama keluar bunga. Oh, itu penuaan dini tuh. Penuaan dini. Jadi istilahnya berkembang biak sebelum waktunya. Dia lebih memilih ngurusin anaknya supaya hidup lebih baik daripada dia mempercantik dirinya sendiri. Kan kalau orang tua itu egois, bodo amat anaknya bersolek dan seterusnya. Tapi kalau dia udah berpikir, wah kita nggak mampu memberikan kesejahteraan pada anak kita, dah kita urus anak kita sebaik mungkin, ya kasih pendidikan terbaik dan secepat mungkin ada jodoh, selesai masalah. Kasih ke Datu Maringgi. Iya. Itu sih, Selesai. itu trafficking itu kalau begitu, quote unquote ya. Nggak, artinya dia lebih memilih menyiapkan generasi penerusnya daripada bersolek. Tanaman juga begitu nih. Kenapa dia memilih bolting, memilih berkembang biak? Karena ini lingkungan nggak ideal. Cepet-cepet berbunga, jadi biji, Daripada gua dengan nggak harapan laku. bijinya nyebar jatuh di tempat yang lebih baik dari kita. Iya, berarti Jadi- dia mikir ya, Berkorban dia. dia mikir gimana gue tetap memberikan Iya. kehidupan gitu loh. Berpikir makro kan, jadi Iya. bukan individualis, bukan egoistis. Gitu. Dia bisa milih gitu. Iya. Kalau saya jelek, nggak laku, nggak ada yang makan gue, mendingan gue bikin biji ya. Ya. Nih, Canggih loh. ini udah mulai bolting, lihat tuh. Tinggi kan? Woi, bukan emang dia tipenya yang tinggi-tinggi. Enggak, harusnya kalau Harusnya? space-nya lebar, kondisinya lebih nyaman, dia melebar. Nah ini saya kasih peringatan kepada owner, terlambat untuk melakukan penjarangan. Kan ini, Penjarangan. ya jadi space itu menentukan hasil dia bolting apa enggak. Jadi contoh, populasi manusia di tempat yang penduduknya sangat padat, persaingan sangat tinggi, kualitas hidup menurun, kualitas kesehatan juga menurun. Jadi overpopulasi ini. Yes, overpopulasi dan apa ya, keterbatasan. Nggak bisa gerak-gerak lah dia. Iya, benar. Sama ini kan juga energi matahari jadi sangat ketat di sini. Spacingnya dengan cara apa diambil? Ambil. Jadi kalau Dipanen. panen. Jadi kan gini. Waktu kecil tanaman mau sedekat ini nggak masalah. Tapi begitu sudah dewasa, jadi potensi butterhead ini bisa sampai 30 cm diameternya. Tapi kan belum waktunya panen. Nah, jadi saya kan bisa aja menyuruh. Udah jaraknya 30 cm dari kecil. Sayang dong space-nya. Kenapa ini dari awal nggak Iya. jarang? Nah, sayang space-nya. Lihat, tanaman kecil butuh cuman jarak segini, kamu kasih jarak segini. Bagus, tapi nganggur sayang Produksinya banget. dikit ya. Nah, saya isi dulu semua. Harusnya di 4-5 hari yang lalu, ini udah dipanen lengkap satu-satu. Panen. Ya, Oh. panen sebagai Kan belum baby ada. lettuce. Oh. Penjarangan itu. Dapat dong duit lagi. Itu bisa dijual bibelnya tuh. Sangat bisa, malah Ini juga bisa dijual. bisa harusnya. Baby Malah lebih lebih mahal. Lebih manis dan lebih mahal. Oh gitu. Makanya Baby kambing tuh Thailand, pinter ya. baby, Dia baby. langsung milih yang muda. Iya, pucuk-pucuknya ya. Nih. Kilogramnya lebih mahal. Pucuk ya. Ulet aja bisa milih. Pucuk teh pucuk itu. Ini juga udah mulai nih Pak. Bolting nih. So tahu. Bener ini lihat tuh. Ciri-cirinya lihat tuh, tangannya naik. Bolting Ya. kan. Jadi harusnya kamu angkat ini, satu. Angkat aja. Semuanya. Semuanya gini. Aku ntar minta foto sama kamu ya. Oke. Nah, oke. Ini kemarin udah pernah diangkat waktu aku live ini. Di sini emang. Iya kan? Nah, dengan demikian ini jarak menjadi 30 cm, betul? Iya kan? Ini bisa dijual, kita pegang. Nah, terus mana lagi kalau mau dilengkap satu? Ini kan dapat dari sini ini dong. Iya. Tuh, jadi ini gitu kan? Jadi tapi dia bentuknya jadi aneh dong Pak. Nggak bulat. Dia jadi ke sini. Agak gepeng. Coba kamu angkat satu. Aku angkat, kamu angkat satu lagi. Ini. Iya dong, ini dong. Ini dong. Nah. Hah? Tetap bulat dong. Ini nanti Tapi ini hilang ketutup juga. di sini. Oh, itu diambil Iya. juga. Iya. Ini dapat ke sini. Banyak banget dong yang diambil. Separuh diambil. Rugi. Memang separuh. Dan bisa ditaruh lagi ya enaknya ya. Iya, kalau di tanah cabut balikin mati. Oh. Nah, tapi maksudnya ini space jadi nggak nganggur. Sebenarnya kan paling praktis ya dari awal udah dilengkap satu lubang. Kalau Kan? nggak mau dijual pindahin ke situ boleh nggak? Boleh kalau ada tempat. Irit. Tapi Nggak mau rugi. cuman kalau ini karena ini istilahnya kan laku, ya ngapain Ya, kita jual aja. pindah-pindahin ya. Panen sekaligus memberi space, tapi juga udah ada yang bisa dipanen kan gitu. Air tidak disirkulasi, tidak. Ini konsep yang saya Ini bukan kembangkan. ada bubble. Ya, jadi dia tidak mensirkulasi, tapi dia hanya mengaduk.
Ini ada pompa. Pompanya bukan pompa biasa, ini Pompa koi bukan sih Pak itu? ya pompa kolam atau pompa akuarium. Kolam. Ini semburannya bukan hanya semburan air, tapi ada oksigen. Dari mana datangnya oksigen? Ini selang. Nah, ini kalau saya tutup, Hilang. ini kayak infus nih. Oksigennya mengecil, lama-lama hilang. Nah, baru pegang terus. Ini saya tutup. Ini oksigennya bisa Nah, nanti saya cerita tentang Ya apakah ini saya Allah, cepat. termakan boleh gak? makan jalan. Ini ya, tuh bang. Lihat, bukannya mati pompanya, tetap ada, tapi air aja yang keluar. Hilang. Ya, kalau saya lepas dikit-dikit keluar, nah tuh. Nah, pertanyaannya untuk apa? Untuk akar. Terus tanya berikutnya. H2O plus O2 sama dengan CH2O2 karbohidrat. H2O. O-nya lagi tinggi aja kan, oksigen. Nah, itu yang disebut dissolved oksigen, oksigen terlarut. Tanaman di akar dikasih oksigen. Terus ada yang nanya, konvensional emang perlu dikasih oksigen? Ada. Pak, lagi ngapain gemburin tanaman? Biar apa? Biar subur. Kenapa kalau digemburin jadi subur? Nggak tahu. Membuat pori-pori tanah terbuka, jadi oksigen masuk. Tapi petani tidak tahu apa tujuannya dan bagaimana itu bisa terjadi kan? Cuma naluri aja ya Pak. Bukan naluri, Turun temurun. turun-temurun, Iya, ya, kebiasaan. Jadi bukan by reason mereka melakukan sesuatu itu lebih kepada Tapi kalau di saat tidak terjadi fotosintesis, misalnya di malam hari kan nggak butuh oksigen. Ya, bisa Ini dimatiin, matiin. Kalau dinyala gimana? bisa konon tetap saja ada pertambahan kecepatan bumi. Oh gitu. Kalau kita mau ambisius, kita nyalain terus 24 jam, no 24 problem. jam. Kalau di perkotaan nyalain 24 jam. Tapi kan nggak ada mata sinar fotosintesis, gimana dia mau ngambil oksigen dari akar? Tapi kan pertumbuhan tanaman bukan hanya berdasarkan fotosintesis. Regenerasi sel bisa terjadi juga gitu. Fotosintesis oke, menghasilkan klorofil, tapi malam nggak perlu klorofil, Iya. nggak ada sinar matahari, tapi regenerasi sel bisa berlambat. Tetap Dibantu berjalan. dengan oksigen ini. Itu 24 jam nggak masalah. Sepanas-panasnya bisa mencapai berapa Pak di suhu Kalau di NFT bisa 36 derajat airnya? air. Nah itu yang membuat akar itu seperti direbus. Jadi suhu udara sama di air tuh perbandingannya Iya, hampir mendekati. mendekati. Iya. Kalau ini suhu udara sama air marginnya bisa berapa derajat? Bisa. Ini misalnya suhu udara di 36. Ini suhu air dengan sistem yang makin saya terus sempurnakan, saya jaga di kisaran 30 atau bahkan di bawah 30 derajat. Bisa beda 6-7 derajat. Disempurnakannya apa lagi yang belum sempurna? Iya. Sekarang saya baru sampai tahap mencegah air menjadi panas. Nah, source yang berikut adalah bagaimana mendinginkan air. Ini masih kurang dingin 30 derajat. Ya, ideal 26. Dengan Saya 26 apa hasilnya? Jadi apa? Ya, Kamu mau riset apa yang mau dicapai? Iya. Ini pertanyaannya menohok. Tapi saya senang dan saya udah bisa jawab untungnya. Untung. Mayoran ada murid dong di lantai 3 rooftop. Panasnya Kemayoran tahu sendiri kayak apa. Nanam butterhead hasilnya segini dengan teknologi rakit apung saya yang 2 generasi sebelumnya. Senang. Udah senang istilahnya. Mau lebih senang nggak? Gimana caranya Pak? Dinginkan air. Gimana cara dingin air? Pakai mesin AC, motor AC itu yang di luar. Pipa dinginnya celupin ke sini. Saya mintanya jadiin 26 derajat ya, saya bilang gitu kan. Nah, sebulan kemudian dia lapor, Pak, udah, gitu ya. Hasilnya kayak apa? 30 cm, 2 kalinya ini. Dengan nutrisi yang sama, semuanya sama. Semua Cuma sama. beda di suhu. Faktor yang lain sama. Dia agak gila, saya suruh 26, dia kasih 18. 18 bisa. Dia paling rendah berapa? Jadi 26 itu plafon atas. Optimumnya 26. Di sekitar 24-22. Optimum 24, 22, 24. Ya, di bawah itu masih oke, cuman jadi yang namanya slow growing. Jadi kalau di tempat dingin, tanaman merasa nyaman, bersantai-santai. Males-malesan ya. Iya. Oh iya pantesan. Karena malah dia lambat. Saya sudah membuktikan nanam benih yang sama, nutrisi yang sama, sistem yang sama, nanam di Jakarta sama di sana. Di sini panennya 30-35 hari, di sana bisa 40 sampai 45 hari. Bisa seminggu lebih selisihnya. Tapi Besar. yes dan berat. Jadi yang ada ini nggak tinggi-tinggi. Kalau di Jakarta kan
pelan-pelan naik. Tapi di sana tebel sehingga di sini bobotnya 250 gram iodatok, di sana bisa 550 gram Berat. satu pohon. Tapi orang yang jualan maunya ya banyak ya. Ya, Nggak tahu beratnya betul. ya. Dikasih yang gede, kaget, takut, masa segede gitu, karena orang terbiasa melihat yang biasa-biasa saja. Nah, jadi ukuran itu bukan segala-galanya. Ya. Kebutuhan sama ya kebiasaan ya juga. Iya, benar. Terus kalau udah kayak gini enak dong, setiap hari cuekin aja. Apa yang harus dikontrol? Ya. Nah, itu yang seringkali menjadi semacam kesimpulan umum, atau orang sering mem-PHP para calon pemulai hidroponik. Jadi bilang hidroponik itu free maintenance. Ya. Itu menyesatkan. Menyesatkan ya. Yang benar adalah low maintenance. Oh. Bener, lebih simple, lebih mudah dari konvensional, tapi tidak juga menjadi free. Apa? Harus dikontrol. Saya kalau ngajarin petugas kebun, yang dipakai minimal ada 3 indera, bukan hanya mata. Datang ke kebun, lihat. Ya ini, lihat. Bentuk udah naik atau enggak, warna semua mata kan, ya kan? Ini misalnya merahnya bagus apa enggak? Kenapa ini lebih hijau dari ini? Jawabannya adalah merah itu dominan dipengaruhi oleh durasi sinar matahari. Kenapa yang di bawah lebih hijau? Karena dia ada shading. Ketutupan. Iya. Itu satu. Lalu kedua, penampilan keseluruhan, ada serangga kah, ada apa dan seterusnya. Nah, terus selain mata apa? Telinga. Pompa yang benar saya ajarin harus berisik. Karena dia sedang bekerja menyedot oksigen masuk ke dalam air. Tapi begitu pompanya sepi, kita harus curiga ada apa dengan pompa ini. Harusnya begini. Jadi indera pendengaran pun dipakai. Jarak berapa meter? Jauh-jauh juga ya, nggak ada terlalu banyak ya? Tiap 9 meter. Terus penciuman. Kalau ada bau-bau tidak sebab, bisa saja ada busuk kah, atau ada apa. Nggak bisa pakai alat, misalnya dihitung kadar oksigen di air. Bisa. Ya. Nah, itu yang Lebih kuantitatif. iya, itu arahnya tadi lagi precision farming dan semuanya by ini ya, Cek pH engineering. apa segala gitu. Iya, itu udah ada. Jadi kan semuanya ukurannya adalah sensor. Ya. Nah, berita jeleknya sensornya masih mahal. Dan sering harus dikalibrasi. Iya. Berita Ulang. bagusnya orang Indonesia ada yang udah bisa bikin yang namanya control panel untuk sensoring pH, sensoring ppm, sensoring temperatur. Tapi itu baru sensoring. Sensoring itu baru collect data kan? Iya. Dia belum solve Ngolah. problem. Iya. Belum analisa data. Belum analisa dan belum mengolah dan belum ada action. Nah, ngumpulin sensor jago. Setelah itu tidak ada action, ya Buat nggak apa terjadi apa-apa. Nah, jadi habis itu diolah. Oh, kalau suhunya naik harus didinginkan. Dinginnya nih pakai apa? Nah, kebun-kebun negara maju sudah ada yang namanya cooling system. Nah, ada pendingin yang bergerak. Nah, dinginin. Terus kalau pH-nya ketinggian pakai pH down. Rendahan pakai pH up. Nutrisinya dosisnya kurang, nambahin nutrisi, semuanya otomatis. Tapi by design-nya oleh siapa? Orang manusia kan gitu. Jadi bikin sensor aja belum selesai masalahnya, itu baru mengolek data gitu. Setelah itu solve What to gitu. do? Iya. Terus kalau di musim hujan gini misalnya nggak ada matahari, Ya itulah tantangannya petani. Musim hujan kebanyakan rusak sayur. Kurang sinar matahari karena musim hujan itu rusak karena gagal panen gara-gara kena ini, tapi matahari juga berkurang kan, pertumbuhan lebih lambat, hijaunya jadi lebih pucat, merahnya lebih pucat. ini kan hujan nggak masuk kan? Enggak, Berarti cahayanya aja yang cahayanya yang diperlukan. Tapi growth rate-nya jadi lambat ya? Iya, sama aja. Itu istilahnya perlu doping. Dopingnya apa? Naikin dosis nutrisi. Bisa bantu? Bisa. Jadi biasanya setelah ada 840 ppm lagi musim hujan, jarang matahari keluar, naikin Tambahin. 20%. Bisa menyamai di saat musim panas? Ya, sama sih tidak, tapi setidaknya mampu memperbaiki dari yang kurang bagus. Jadi kalau kayak manusia, musim dingin, ya dia banyakin makanan yang fat kan. Karena kurang matahari, nggak ada fotosintesis, jadi makanannya mau dikasih nutrisi nggak bisa diolah. Iya. Kebanyakan. Ya, gini, fotosintesis itu kan energi, seperti memasakkan. Kan butuh matahari untuk Iya, mataharinya nggak ada nih. Padahal dia harus berfotosintesis kan. Nah, tapi kita kasih makanan banyak-banyak, Iya. nggak dimasak gitu.
Nah, masaknya kan tetap ada, walaupun hanya sedikit. Makanya saya bilang bukannya hilang sama sekali kan foto. Jadi lumennya mendung dibandingkan dengan kamu kasih lampu di dalam masih lebih terang mendung. Brightness-nya itu masih ada. Jadi proses fotosintesis bukan berhenti total, tetap ada. Tetapi supaya yang ada itu yang hanya sedikit itu bisa efisien, caranya gimana? Ibaratnya si makanan tambahan itu kayak dikipasin gitu. Ya ini cuma dikit nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi masaknya lebih sedikit tapi porsinya langsung gede. Ya. Masak nasi gorengnya langsung sebakul walaupun masaknya jarang. Ya. Biasanya masaknya sering tapi dikit-dikit Iya. gitu kan. Analoginya kayak gitu. Okay. Ya lagi-lagi itu kan semuanya adalah scoring. Makanya saya sampai sekarang masih punya PR, banyak yang udah nungguin scoring tingkat kebahagiaan tanaman. Ya. Dari sekian 10 parameter, kalau matahari durasinya 6 jam, bagus, scoringnya berapa. Tapi kalau 5 jam, apakah dengan mungkin jadi tidak bisa nanam? Jangan. Tetap bisa, tapi Anda harus boosting di satu hal yang lain. Misalnya Apakah boostingnya bermakna kah? Gitu juga bisa jadi lagi juga ya. Ya naikin Repot nutrisi juga ya. atau oksigennya dinaikin. Dinginin, mana yang lebih bermakna? Betul, itu airnya dinginin. Nah, Mas, percobaannya banyak. iya. Nah, itu yang harusnya dilakukan di lembaga pendidikan. Iya.